Halo, perkenalkan nama saya Akbar Maulana. Halo, perkenalkan nama saya Andini Fatia Tania. Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Christiandri. Halo, perkenalkan saya Maesa Fatluar Ritiawan dari kelompok 12, kelas I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, angkatan 2021. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai tata urutan perundang-undangan berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011. Selamat menyaksikan. Tata urutan perundang-undangan memiliki fungsi agar pembuatan undang-undang yang tingkatannya lebih bawah tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Tata urutan tersebut juga sebagai pedoman untuk pembentukan peraturan di bawahnya, sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Jika aturan di bawahnya bertentangan dengan peraturan yang di atas, maka secara otomatis peraturan yang di bawahnya juga akan batal demi hukum. Di sini ada table of contents, yaitu yang paling atas ada UUD 1945, lalu ada ketetapan MPR, lalu ada UU atau Perpu, lalu ada peraturan pemerintahan atau PP, lalu ada peraturan presiden atau Perpres, lalu ada perda provinsi, lalu ada perda kabupaten atau kota. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa kita sebut juga dengan UUD NRI 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UUD NRI 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan nasional. Atau bisa kita simpulin juga kalau misalnya UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan juga pasal-pasal. UUD 1945 juga telah mengalami 4 kali perubahan. Tujuannya tersebut untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan hukum, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, dan juga hukum. Perubahan tersebut juga sebagai respon tuntutan reformasi pada saat waktu itu. Setelah amandemen atau perubahan, UUD tersebut terdiri atau terbagi atas 2 bagian umum, yaitu pembukaan dan juga batang tubuh. Batang tubuh sendiri itu terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan juga 170 ayat. Terdapat pula 3 pasal lain yang memuat aturan peralihan dan juga 2 pasal lainnya yang memuat aturan tambahan. Lalu yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Berdasarkan sifatnya, putusan MPR terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama ada ketetapan dan yang kedua ada keputusan. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, sedangkan keputusan adalah putusan MPR yang mengikat hanya ke dalam majelis saja. Lalu yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam situasi genting yang memaksa. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau disingkat PP. PP atau peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Secara khusus, fungsi peraturan pemerintah adalah untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah suatu undang-undang. Yang kelima adalah peraturan presiden atau disingkat Perpres. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan daerah provinsi. Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau bisa disebut juga DPRD, provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah konun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus atau Perdasus, serta peraturan daerah provinsi Perdas yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota adalah perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati dan wali kota.
Termasuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota adalah konun yang berlaku di kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih.